Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah bertemu kembali di pembelajaran PPKN bersama Ustazah Amel. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk, agar ilmu yang teman-teman dapatkan selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan teman-teman diberikan pemahaman dalam pembelajaran. Nah, Ustazah Amel izin untuk memimpin doanya ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, selanjutnya Ustazah Ahmed izin menyampaikan terkait aturan pembelajaran kita selama beberapa menit ke depan ya. Yang pertama, aturan pembelajarannya yaitu adalah pastikan teman-teman duduk tegak. Yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek. Dan yang terakhir, pastikan bekerja tuntas. Nah, selanjutnya Ustazah Amel akan menginformasikan terkait tema dan subtema kita di pekan ini. Alhamdulillah, pekan ini kita sudah berganti tema menjadi tema 3. Nah, tema 3 kita apa ya? Nah, tema kita hari ini yaitu adalah makanan sehat. Sedangkan subtema kita di pekan ini yaitu adalah bagaimana tubuh mengolah makanan. Seperti pada Quran surat yang artinya, maka cobalah memandang manusia kepada makanannya. Sesungguhnya telah kami curahkan air securah-curahnya, kemudian kami lunakkan bumi seluluk-luluknya, maka kami tumbuhkan padanya benih-benih makanan, dan anggur, dan sayur-sayuran, dan buah zaitun, dan kurma, dan kebun-kebun yang subur, dan buah-buahan, dan rerumputan. Akan bekal bagi kamu dan ternak kamu. Quran Surat Abasa ayat 24-32 yang tadi sudah Ustazah Amel bacakan, itu ada kaitannya dengan tema kita di pekan ini. Ustazah Amel langsung lanjutkan saja ke subtema kita, yaitu adalah bagaimana tubuh mengolah makanan. Apa sih makanan yang ada di pikiran kalian? Tentu teman-teman setiap hari pasti akan makan. Namun apa definisi makan? Makanan adalah sumber energi bagi tubuh. Kandungan nutrisi yang ada di dalam makanan akan memberikan energi serta zat lain yang diperlukan oleh sel-sel yang ada pada tubuh kita. Namun sebelum makanan tersebut bisa disalurkan kepada atau diserap oleh tubuh kita, harus melalui proses pencernaan terlebih dahulu hingga menjadi bagian yang cukup kecil dan dapat diserap oleh tubuh kita. Selanjutnya, makanan yang telah menjadi bagian-bagian kecil akan dicerna tubuh dalam proses pencernaan. Nah, sekarang Ustazah Amel izin menjelaskan terkait proses pencernaan ya. Nah, ternyata di dalam proses pencernaan kita ini sudah terbagi menjadi 2 proses pencernaannya. Proses pencernaan yang pertama yaitu adalah pencernaan mekanik, dan yang kedua yaitu adalah pencernaan kimiawi. Ustazah Amel akan menjelaskan mengenai pencernaan mekanik terlebih dahulu ya. Nah, pencernaan mekanik itu dimulai dari pencernaan yang paling utama yaitu adalah mulut dan gigi. Makanan itu masuk yang pertama kali ke dalam mulut kita. Jadi mulut adalah pencernaan paling pertama yang ada di organ tubuh kita, yang kemudian diolah oleh gigi kita, yang kemudian dibantu oleh air liur dan juga lidah kita. Nah, dari semua organ yang ada di dalam mulut kita itu disebut dengan pencernaan mekanik, yang nantinya makanan tersebut jika sudah diolah akan mengalir atau disalurkan ke kerongkongan. Nah, ini namanya kerongkongan. Jadi nanti akan mengalir ke kerongkongan. Nah, setelah dari kerongkongan, kemudian kerongkongan akan mengalirkan proses makanan tersebut lagi ke pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan yang kedua. Pencernaan kimiawi ini dari kerongkongan akan mengalir ke
lambung. Nah, di lambung tersebut ketika makanan sudah sampai di lambung, maka akan dibantu proses pencernaannya dengan melalui asam lambung. Jadi asam lambung yang ada di dalam lambung kita akan membantu proses pencernaan yang terdapat di dalam lambung. Setelah diproses di dalam lambung kita, kemudian nanti akan mengalir ke usus kecil dan yang nantinya akan kemudian mengalir ke usus besar yang nantinya akan dibagi-bagi kembali. Nutrisi yang memang cukup untuk tubuh kita maka akan diserap oleh tubuh kita, dan yang tidak diserap oleh tubuh kita maka akan dikeluarkan melalui lubang kotoran, yaitu melalui anus dan juga dubur. Nah, bagaimana sih cara kita untuk memperlancar proses pencernaan tersebut selain dengan organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita? Nah, kita bisa memperlancar proses pencernaan mekanik dan juga kimiawi dengan cara kita minum air putih satu hari sebanyak 8 gelas. Ketika kita minum satu hari 8 gelas, itu akan membantu proses pencernaan yang ada di dalam mulut, kerongkongan, lambung, dan juga usus. Selain itu, selain dengan minum air putih sebanyak 8 gelas, bisa juga dibantu dengan rajin memakan makanan buah dan juga sayur. Karena buah dan sayur mengandung serat, dan serat baik untuk pencernaan di dalam lambung kita dan juga usus kita. Nah, mungkin segitu saja penjelasan terkait subtema kita, yakni adalah bagaimana tubuh mengolah makanan. Jadi tubuh diolah melalui dua cara, yaitu pencernaan mekanik dan juga pencernaan kimiawi. Nah, selanjutnya Ustazah Amel punya lagu tema nih. Nah, lagu temanya bernada kring-kring ada sepeda. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan nada lagunya. Nah, liriknya Ustazah Amel izin ganti yang sesuai dengan tema kita di pekan ini. Jika teman-teman sudah tahu lagunya, silakan teman-teman boleh bernyanyi bersama dengan Ustazah Amel ya. Ustazah Amel izin menyanyikan lagunya. 1, 2, 3. Kruk 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 bunyi perut, tandanya sudah lapar. Ku butuh makan minum untuk masuk dalam mulut. Di mulut ada lidah, gigi dan air liur. Fungsinya menghancurkan makanan yang dicerna. Setelah dari mulut masuk organ lainnya, kerongkongan, lambung, usus, dikeluarkannya di anus. Nah, begitu lagunya ya teman-teman. Nanti silakan teman-teman boleh nyanyikan di rumah terkait lagu tema kita. Nah, langsung saja Ustazah Amel akan masuk ke materi inti kita. Nah, hari ini Ustazah Amel akan menjelaskan terkait keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, di sini sudah ada 2 orang. Ada gambar 2 orang. Sepertinya sedang bercakap-cakap. Kita akan lihat percakapannya mereka bicarakan ya. Laki-laki bertanya, "Apakah kamu tahu apa itu artinya Bhinneka Tunggal Ika?" Nah, teman-teman di sini ada yang tahu tidak apa itu artinya Bhinneka Tunggal Ika? Nah, si perempuannya akan menjawab, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Nah, teman-teman juga mungkin di rumah sudah tahu kalau Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Dan itu adalah lambang atau slogan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, karena saking banyaknya, saking beragamnya kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, kebetulan hari ini Ustazah Amel akan menjelaskan terkait keragaman sosial budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, makna keragaman budaya Indonesia itu apa sih? Nah, Indonesia adalah salah satu negara kesatuan yang di dalamnya dipenuhi dengan keragaman serta kekayaan. Betul. Nah, ada berbagai suku bangsa dan budaya serta ras, daerah dan juga kepercayaan agama dan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Akan tetapi, sekalipun dipenuhi dengan keragaman, Indonesia bisa mempersatukan hal itu sesuai dengan semboyan yang dimiliki oleh negara ini, yaitu yang tadi sudah Ustazah Amel sebutkan, Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, keragaman budaya itu memiliki beberapa ciri khusus.
Nah, Indonesia itu kan kaya akan keragaman budayanya ya teman-teman. Nah, Ustazah Ahmad izin menjelaskan terkait keragaman budaya, ciri-ciri yang terdapat di keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Seperti yang teman-teman tahu bahwa Indonesia banyak sekali suku bangsanya. Ada suku Jawa, ada yang suku Batak, ada suku bermacam-macam suku, ada suku Papua dan lain sebagainya. Banyak sekali keragaman suku yang ada di Indonesia, namun tidak menyebabkan negara Indonesia menjadi negara yang terpecah belah. Karena kita memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Justru itu adalah ciri khas keragaman budaya Indonesia. Indonesia memiliki keragaman suku bangsa. Dari Sabang sampai Merauke memiliki suku bangsa yang berbeda setiap daerahnya. Selanjutnya, yang kedua, yaitu keragaman bahasa. Teman-teman tentu tahu, di setiap daerah memiliki bahasanya masing-masing. Ketika teman-teman tinggal di Karawang, maka orang-orangnya otomatis berbicara menggunakan bahasa Sunda. Namun jika teman-teman berada di Jawa Tengah, maka orang-orangnya otomatis berbicara menggunakan bahasa Jawa. Dan itulah yang biasa kita sebut dengan keragaman bahasa. Indonesia kaya akan bahasanya. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Betawi, ada bahasa Medan, ada bahasa Papua. Banyak sekali bahasa-bahasa yang ada di Indonesia, dan itu pun menjadi salah satu ciri khusus yang ada di Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu keragaman religi. Seperti yang teman-teman tahu, religi itu apa? Agama. Indonesia terdiri dari berbagai macam agama. Salah satunya adalah agama Islam yang dianut oleh teman-teman. Nah, Indonesia punya banyak sekali agama. Ada agama Islam, ada agama Kristen. Kristen pun ada yang Protestan, ada yang satu lagi Katolik. Nah, kemudian ada Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan ada juga yang ateis dan tidak beragama. Namun keragaman agama tersebut tidak membuat negara Indonesia terpecah belah. Itulah yang juga bisa disebut dengan ciri khusus negara Indonesia. Karena semboyannya yaitu adalah berbeda-beda namun tetap satu. Nah, yang terakhir, keragaman seni dan budaya. Nah, tadi teman-teman mungkin tahu di setiap daerah itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Seni dan budayanya tentu saja juga memiliki ciri setiap daerahnya. Misalnya sekarang kita tinggal di Karawang. Karawang mempunyai kesenian yang berbeda dari kota Jawa misalnya. Nah, Karawang itu ciri-ciri seninya apa? Misalnya tari jaipong, kemudian baju kebaya Sunda, ada Sunda Sigernya, itu juga salah satu ciri seni dan budaya Sunda. Ada angklungnya, itu juga salah satu ciri kebudayaan Sunda. Nah, banyak sekali seni dan kebudayaan yang terdapat di Indonesia itu menjadi salah satu ciri juga yang terdapat di Indonesia. Jadi kita mempunyai keragaman budaya terdiri dari 4 dan memiliki ciri-ciri khususnya masing-masing. Itu adalah kekayaan yang ada di negara kita. Nah, selanjutnya, manfaat dari keragaman budaya. Mungkin teman-teman selama ini hanya tahu keragaman budayanya saja, namun belum tahu manfaat dari keragaman budaya tersebut itu apa sih? Atau hanya semata-mata untuk kesenangan saja? Tentu saja tidak ada manfaat dari keragaman budaya. Yang pertama, manfaatnya itu adalah beragamnya bahasa di Indonesia membuat Indonesia kaya akan istilah yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Itulah kenapa Indonesia mempunyai banyak sekali kosakata, karena setiap daerahnya memiliki bahasa yang berbeda. Ketika setiap daerah bahasanya berbeda, maka kosakatanya akan semakin banyak. Sama seperti misalnya kita orang Sunda namun tinggal di Jawa. Kita sudah tahu kosakata bahasa Sunda. Ketika kita tinggal di Jawa, kita belajar kosakata bahasa Jawa dan itu akan memperkaya kosakata kita. Itulah yang menjadi manfaat keragaman budaya. Kita jadi mempunyai banyak kosakata. Dengan beragamnya bahasa, kita jadi tahu banyak kosakata dan juga istilah-istilah yang berbeda di setiap daerah yang ada di Indonesia.
Kemudian yang kedua yaitu beragamnya kebudayaan yang ada di Indonesia bisa membuat masyarakat luar negeri menjadikan Indonesia sebagai pusat pariwisata. Nah, tidak hanya kita saja yang pergi ke luar negeri mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di luar negeri, tapi orang-orang luar negeri juga tidak menutup kemungkinan berkunjung ke Indonesia untuk belajar mengenai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Karena di luar negeri belum tentu mempunyai keragaman budaya seperti yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, keragaman budaya tersebut itu bisa dijadikan dan dimanfaatkan sebagai pusat pariwisata yang bisa juga menyebabkan kita untuk terus melestarikan kebudayaan tersebut. Jadi kebudayaannya tidak akan punah karena kita selalu melestarikannya, dan orang-orang di luar sana jadi mengenal Indonesia dengan keberagaman budayanya gitu. Selanjutnya, ciri khas kebudayaan daerah terdiri atas bahasa, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan ciri badannya atau fisik. Nah, lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi bentuk rumah tiap suku bangsa. Karena saking keberagamannya negara Indonesia, bahkan lingkungan tempat tinggal itu juga mempengaruhi bentuk rumah tiap suku bangsa. Jadi setiap orang yang berbeda suku pasti memiliki tempat tinggal yang berbeda atau bentuk rumah yang berbeda. Contohnya saja, rumah adat di Jawa dan di Bali biasanya dibangun langsung di atas tanah. Sementara rumah-rumah adat di luar Jawa dan di Bali dibangun di atas tiang atau disebut dengan rumah panggung. Nah, alasan orang-orang membuat rumah panggung antara lain adalah untuk menghindari banjir dan menghindari binatang buas. Kolong rumah biasanya dimanfaatkan untuk memelihara ternak dan menyimpan barang. Itu biasanya rumah-rumah yang terdapat di luar Jawa, biasanya rumahnya itu berbentuk rumah panggung. Karena di setiap daerahnya, di setiap sukunya itu memiliki bentuk rumah atau bentuk tempat tinggal yang berbeda. Itu menjadi ciri khas keragaman budaya di Indonesia juga. Salah satunya yaitu adalah rumah adat. Seperti yang kita kenal yaitu adalah rumah adat. Jadi ternyata suku bangsa itu mempengaruhi lingkungan tempat tinggal yang akhirnya menjadi rumah adat yang sering kalian pelajari. Nah, Ustazah Amel izin menyampaikan terkait rumah adat yang ada di Indonesia, tapi hanya beberapa saja yang akan Ustazah Amel sampaikan. Ustazah Amel sudah punya kolomnya. Yang pertama ada rumah bolon Sumatera Utara, yang kedua rumah gadang Minangkabau Sumatera Barat, rumah joglo berada di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur, kemudian rumah lamin berada di Kalimantan Timur, dan rumah bentang berada di Kalimantan Tengah, kemudian rumah tongkonan di Sulawesi Selatan, dan yang terakhir rumah Honai di rumah suku Dani di Papua. Nah, Ustazah Amel akan menunjukkan gambar rumahnya agar teman-teman bisa terbayang, oh ini adalah rumah adat sesuai dengan suku bangsanya masing-masing di setiap daerah. Yang pertama, Ustazah Amel akan menunjukkan rumah bolon terlebih dahulu. Lihat, di situ sudah ada gambar rumah bolon. Rumah bolonnya atapnya lancip di ujung-ujungnya, dan sepertinya terbuat dari, ada yang terbuat dari genteng mungkin, namun ada juga yang terbuat dari jerami. Dan rumahnya terlihat rumah panggung. Karena Sumatera Utara itu berada di luar Jawa, maka rumahnya berbentuk rumah panggung, dan itu adalah ciri khas dari rumah-rumah yang berada di luar Pulau Jawa. Nah, selanjutnya yang kedua adalah rumah gadang. Rumah gadang ini, lihat, yang biasa teman-teman juga suka lihat ya di rumah makan Padang. Biasanya rumah makan Padang itu bentuknya seperti rumah gadang, karena memang rumah gadang ini asalnya dari Minangkabau, yaitu juga dari Padang juga ya. Jadi teman-teman, rumah gadang ini mempunyai ciri khas yaitu berada di atapnya. Yang ketiga yaitu rumah joglo. Begini gambarnya rumah joglo.
Teman-teman mungkin sudah tidak asing bagi teman-teman yang suka berkunjung ke Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Yaitu rumah joglo bentuknya seperti itu, terlihat sangat rapi dan juga ademnya untuk ditempati. Itu ciri-ciri khas untuk orang-orang Jawa. Kemudian, dan itu rumahnya tidak berbentuk rumah panggung, karena rumah-rumah orang Jawa itu biasanya memang tidak berbentuk panggung. Kemudian rumah lamin berada di Kalimantan Timur. Nah, begitu bentuknya rumah lamin, dia bentuknya rumah panggung, ada tangganya di situ. Kemudian ada rumah betang. Rumah betang berada di Kalimantan Tengah, rumahnya berbentuk rumah panggung juga sama. Kemudian rumah tongkonan berada di Sulawesi Selatan. Rumahnya bentuknya hampir mirip seperti rumah bolon, hanya saja atapnya lebih runcing, lebih ramping gitu. Kemudian juga yang terakhir yaitu adalah rumah Honai, yaitu rumahnya suku Papua. Lihat di atapnya dia terbuat dari jerami, dan ini bentuknya memang beda dari yang lainnya. Ini khusus untuk rumah Honai, yaitu rumah suku Dani di Papua. Nah, itu dia gambar-gambar rumah adat yang bisa teman-teman pelajari. Nanti teman-teman untuk melihat lebih jelasnya, silakan teman-teman boleh cari tahu di atlas. Biasanya di buku atlas suka ada rumah-rumah adat, jadi teman-teman bisa pelajari semua rumah adat. Ini hanya baru beberapa rumah adat saja, masih banyak sekali rumah adat yang terdapat di Indonesia. Nanti teman-teman silakan boleh cari tahu sendiri. Itu hanya sebagian kecil saja dari rumah adat yang ada di Indonesia. Betapa kayanya budaya yang ada di Indonesia, bahkan bentuk rumah di setiap suku bangsanya pun berbeda-beda dengan keunikannya masing-masing. Nah, mungkin segitu penjelasan dari Ustazah Amel terkait pembelajaran kita di hari ini. Nah, Ustazah Amel langsung akan menjelaskan terkait proyek kita hari ini. Nah, alhamdulillah proyeknya Ustazah Amel hanya akan memberikan pertanyaan sebanyak 5 buah pertanyaan yang nantinya teman-teman silakan boleh jawab di buku tulis teman-teman masing-masing. Silakan dibaca, nanti kemudian teman-teman kerjakan. Jika sudah tuntas, teman-teman boleh langsung upload di classroomnya masing-masing. Pastikan mengerjakan tepat waktu, jadi tidak mengumpulkan terlambat. Lanjut, Ustazah Amel langsung saja ke kesimpulan kita di pembelajaran hari ini, yaitu adalah Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman budaya. Walaupun banyak keberagaman yang ada di rakyat Indonesia, namun tetap rakyat Indonesia tetap bersatu. Itu dikarenakan semboyan negara Indonesia yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu. Ustazah Amel juga akan mengaitkan pembelajaran kita dengan Quran surat yang seperti yang ada di bawah ini, yaitu adalah: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendengar. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, Quran Surat yang tadi ada kesinambungannya dengan pembelajaran kita, yaitu adalah keragaman budaya. Allah juga sudah tulis di Quran Surat Al-Hujurat bahwa Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Oleh karena itu Indonesia memiliki banyak sekali suku yang ada di Indonesia. Itu menjadi ciri khasnya Indonesia yang juga sudah tertulis di Quran Surat Al-Hujurat. Nah, apa sih tujuan dan manfaat kita mempelajari keragaman budaya yang ada di Indonesia? Nah, yang pertama, teman-teman memahami makna Bhinneka Tunggal Ika, yaitu adalah berbeda-beda namun tetap satu. Dan yang kedua, mengetahui keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga, mengajak kita untuk menjaga keragaman budaya. Dan yang keempat, yaitu menambah wawasan terkait sejarah keberagaman. Jadi ketika teman-teman mempelajari terkait keragaman budaya, itu berarti teman-teman sudah menambah wawasan kalian terkait sejarah keberagaman yang ada di Indonesia.
Nah, mungkin cukup sekian saja penjelasan dari Ustazah Amel. Ustazah Amel izin tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak videonya hingga tuntas. Selamat mengerjakan proyek. Ustazah Amel izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.